Bagaimana AS memicu Perang Dunia Ketiga? Apakah Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata, mengingat banyak konflik besar saat ini terjadi? Sudah ada banyak pakar yang memberi peringatan terkait situasi geopolitik dunia yang makin tidak stabil. Sebenarnya, bencana besar sering tak terpikirkan sampai terjadi. Di saat situasi memburuk, inilah waktu mengakui bagaimana konflik global yang tak terpikirkan sudah dekat. Media Barat mengatakan Rusia mengejutkan dunia dengan menyerang Ukraina, sedangkan Israel yang didukung AS bertempur melawan Hamas dan dikhawatirkan merembet. Kelompok milisi yang didukung Iran seperti Houthi berbekal serangan drone merepotkan persenjataan Barat yang canggih. Atau Korea Utara tiba-tiba mengakhiri perundingan perdamaian dengan Korea Selatan dan meningkatkan uji coba rudal barunya. Beberapa di antaranya hulu ledak nuklir yang dapat menjangkau AS. Atau Filipina yang dikendalikan AS untuk menciptakan masalah di LCS dan sebagainya. Jadi, apakah kita sedang menuju Perang Dunia Ketiga? Jika banyak netizen belum menyadari betapa dekatnya dunia ini dengan kehancuran akibat konflik yang sengit dan saling terkait, mungkin itu terjadi karena mereka lupa bagaimana perang global terakhir terjadi. Dalam Perang Dunia sebelumnya, beberapa negara mendadak bersatu untuk lebih kuat di konflik global. Misalnya, Nazi Jerman, fasis Italia, dan Kekaisaran Jepang baru membentuk poros setelah negara-negara lain di dunia mulai melawan konflik regional mereka. Mereka bersatu karena tujuan dan musuh yang sama. Itu yang agaknya terjadi pada saat ini. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina dirasa sebagian analis sebagai pintu menuju Perang Dunia Ketiga. Hal ini disebabkan keterlibatan AS dan beberapa negara barat anggota aliansi militer NATO untuk memberikan bantuan kepada Ukraina supaya perang berkelanjutan. Sejumlah propaganda nuklir pun telah dilemparkan oleh AS dan Moskow. Mereka menyebut senjata berbahaya itu akan diluncurkan bila memang Barat memiliki intervensi langsung di Ukraina yang membahayakan wilayahnya. Dengan meledaknya 2 bom nuklir Amerika di Hiroshima dan Nagasaki, Perang Dunia Kedua dipercepat berakhir. Setelahnya terbentuk 2 penopang untuk mencegah pecahnya Perang Dunia, yaitu keseimbangan nuklir dan mekanisme konsultasi PBB. Dengan adanya 2 penopang ini, bukan berarti para pengobar perang tidak ingin memulai Perang Dunia, tetapi mereka tidak mampu dan tidak berani. Karena itu, Perang Dunia Ketiga hanya ada dalam imajinasi banyak orang. Namun, perubahan besar yang belum pernah terjadi selama 100 tahun terakhir, yang dipicu oleh kebangkitan China dan kesadaran Rusia, telah memicu kepanikan dan kegilaan AS untuk mempertahankan hegemoninya sebagai polisi dunia. Setelah runtuhnya Uni Soviet, AS merakit kelompok militer nakal yang kerap menghancurkan banyak negara di dunia, tetapi terperangkap dalam jebakan Afghanistan selama lebih dari 20 tahun. Dan hari ini sedang menuju keruntuhan. Kekuasaan militer AS yang diwakili oleh Anglo-Saxon dan kekuatan dolar yang diwakili oleh kelompok elit Yahudi takut akan kekuatan China dan Rusia yang semakin besar. Mereka memulai perang proksi terhadap Rusia untuk mempertahankan kekuasaan militer mereka di dunia dan melancarkan berbagai propaganda menjelekkan China, serta perang finansial terhadap China untuk menjaga dominasi dolar. Dengan kata lain, Perang Dunia Ketiga sebenarnya telah dimulai dan terbagi dalam 2 dimensi. Sementara itu, mekanisme PBB yang dikuasai AS telah kehilangan fungsinya, dan keseimbangan nuklir mulai goyah akibat perang proksi. Tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua telah dihancurkan oleh kelompok Anglo-Saxon dan Yahudi yang tenggelam dalam kepanikan kemunduran. Penopang yang menjaga dunia dari Perang Dunia Ketiga telah hilang, dan Perang Dunia Ketiga perlahan-lahan bergerak menuju ekstrim. Para politisi kekuatan penindas tidak lagi menghindari kenyataan
bahwa Perang Dunia Ketiga akan datang. Dalam pemilihan Presiden AS, baik Partai Republik maupun Partai Demokrat secara terang-terangan mempropagandakan tentang kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Jika tidak ada kekuatan lain yang dapat mencegahnya, Perang Dunia Ketiga dalam arti tradisional sudah tidak dapat dihindari. Hal ini semakin terungkap dalam kampanye Presiden AS. Sebagai contohnya, pada tanggal 21 Agustus, Trump menyatakan bahwa jika Kamala Harris menang, Perang Dunia Ketiga hampir pasti akan terjadi. Pada tanggal 23 Agustus, Kamala Harris dengan sikap yang lebih garang menantang Trump dan menegaskan bahwa jika dia terpilih, AS akan memiliki kekuatan militer paling kuat dan mematikan di dunia, serta mendukung Ukraina dan sekutu NATO melawan Rusia. Trump mengguncang dunia dengan berbagai ucapannya yang mengejutkan dunia. Sementara Kamala Harris memancarkan ancaman kematian yang sebenarnya. Dua titik panas yang bisa memicu perang dunia, menurut AS sendiri adalah perang Rusia-Ukraina dan konflik Palestina-Israel. Ukraina dengan dukungan AS dan NATO menyerang wilayah Rusia dengan target pembangkit nuklir, berusaha memicu bencana nuklir. Sementara Israel melakukan pembantaian brutal terhadap rakyat Palestina dan secara gila-gilaan memprovokasi Iran dengan membunuh jenderal senior Iran di ibu kota Iran. Pada bulan Januari tahun ini, Trump memperingatkan Biden agar tidak menyeret AS ke dalam Perang Dunia Ketiga. Pada bulan Februari, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban memperingatkan Uni Eropa bahwa campur tangan dalam konflik Rusia-Ukraina tanpa pertimbangan matang bisa menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga. Pada bulan Maret, setelah terpilih sebagai Presiden Rusia, Presiden Putin menegaskan bahwa jika NATO ikut campur, Perang Dunia Ketiga hanya tinggal selangkah lagi. Lalu, pada bulan April, Perdana Menteri Malaysia Mahathir menyatakan bahwa dunia telah kacau balau dan setiap negara harus bersiap untuk perang yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, dapat disimpulkan bahwa Perang Dunia Ketiga telah dimulai dalam bentuk perang militer dan perang finansial. Ini bisa dilihat dari tiga perspektif. Pertama, ekstremisasi emosi. Dengan semakin banyaknya pembunuhan politik, seperti eksekusi pemimpin Hamas Hania dan ancaman penangkapan terhadap Presiden Putin, serta percobaan pembunuhan terhadap Trump dalam pemilu AS, menjadikan situasi global semakin ekstrim. Tampaknya, para politisi tidak segan-segan menggunakan perang dunia untuk menyingkirkan lawan mereka. Kedua, ekstremisasi pembantaian. Israel yang membantai rakyat Gaza tidak kalah dengan pembantaian Nazi Jerman terhadap Yahudi pada masa Perang Dunia Kedua. Yang mengerikan adalah tidak ada kekuatan besar yang mampu menahan Israel. Pembantaian ini lebih kejam, lebih tidak manusiawi, dan membawa keputusasaan. Ketiga, ekstremisasi militer. Serangan Ukraina terhadap pembangkit listrik nuklir di Rusia adalah tanda ekstremisasi militer. Dengan dukungan AS, Ukraina melakukan serangan bunuh diri yang mengabaikan kepentingan rakyatnya sendiri demi kepentingan AS dan sekutunya. Meskipun situasi ini bisa memicu perang dunia dalam pengertian tradisional, namun Perang Dunia Ketiga di era modern sangatlah berbeda. Pertama, kekuatan militer AS mendapatkan dukungan dari kekuatan dolar, di mana mereka bisa mengambil alih dunia melalui ekonomi. Kedua, kekuatan AS menghadapi perlawanan yang lebih besar dari negara-negara yang memiliki kemampuan nuklir. Pengalaman dari jebakan Afghanistan juga memaksa Amerika untuk lebih berhati-hati. Singkatnya, Perang Dunia Ketiga sedang berlangsung dalam bentuk yang berbeda, seperti bom atom yang siap meledak dan semakin cepat menghampiri kita.